Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Antum akan belajar bersama dengan Ustazah Ulfa. Kita akan membahas tentang Ghazwul Fikri. Apa itu Ghazwul Fikri? Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita simak bersama cuplikan berikut. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا. Na'udzubillah min zalik. Inilah kalimat yang dikatakan oleh Gladstone kepada kaum kafir lainnya, yaitu Gladstone ini merupakan salah satu tokoh kafir yang sangat mengenal kekuatan dan kelemahan umat Islam. Nah, untuk penjelasan lengkap tentang Ghazwul Fikri, silahkan dilihat cuplikan berikut. Apa itu Ghazwul Fikri? Ghazwul Fikri merupakan serangan pemikiran yang merupakan cara yang dirancang oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan akidah kaum muslimin. Berikut ini merupakan kelebihan perang pemikiran dibanding perang secara fisik. Mengapa ada Ghazwul Fikri? Berikut penjelasannya. Apa sasaran dan tujuan dari Ghazwul Fikri ini? Sasarannya yaitu sudah pasti kaum muslimin yang selalu akan mengikuti gaya hidup orang-orang kafir. Tujuannya untuk menghancurkan dan memusnahkan kaum muslimin. Beberapa ayat berikut telah menyeratkan bahwa orang kafir tahu sumber kekuatan umat Islam, yaitu Al-Quran. Mereka tahu selama umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran, selama itu pula muslimin tidak akan bisa dikalahkan. Mereka pun tahu satu-satunya cara mengalahkan umat Islam adalah menjauhkan muslimin dari sumber kekuatannya, yaitu menjauhkannya dari Al-Quran. Berikut ini merupakan cara-cara musuh Islam untuk melancarkan Ghazwul Fikri atau untuk memerangi pemikiran kaum muslimin, yaitu diantaranya ada tashkik, tashwih, tadwib, dan juga takrib. Bagaimana sarana dan media dari Ghazwul Fikri atau perang pemikiran ini? Yang pertama dari segi pendidikan. Salah satunya dengan cara narkoba, tawuran, dan kejahatan kriminal pada anak usia sekolah. Dalam segi sejarah, mereka memunculkan tokoh-tokoh kafir sebagai penemu ilmiah. Pada segi ekonomi, mereka tidak mengindahkan yang mana yang haram atau subhat.
Dalam segi sosial budaya, mereka sengaja untuk memecah kaum muslimin dengan menjadikan isu Islam yang radikal. Melalui media elektronik, mereka membuat tontonan-tontonan anak yang tidak mendidik. Dari segi politik, mereka menciptakan pemimpin yang sangat mudah untuk dipengaruhi. Dari segi hiburan, ya mereka memperbanyak kafe, bioskop, dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai cara musuh Islam untuk memerangi pemikiran kaum muslimin, lalu apa usaha kita untuk merdeka dari perang pemikiran ini? Semuanya sudah dijawab di dalam Al-Quran. Apakah kita termasuk korban Ghazul Fikri? Jika kita berpikir bahwa wanita berrok pendek itu kekinian, punya pacar itu wajib, tak berhijab itu ya nggak masalah, materialistik sebuah gaya hidup, atau sampai beranggapan bahwa teroris itu pasti seorang muslim, maka itu artinya kita adalah korban dari perang pemikiran. Ketika berbicara tentang Islam, yang terpikirkan hanya perkara sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Padahal Islam memiliki paket-paket lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Inilah bukti perang pemikiran yang membuat umat Islam tidak mau memahami apalagi mencintai agamanya sendiri. Bahkan yang muncul dalam benak korbannya adalah agamanya sebuah warisan yang gak seharusnya dibela ataupun dibanggakan. Karena mereka menganggap bahwa ya semua agama itu sama. Na'udzubillah. Pada zaman sekarang ini, kita bisa lihat ya, bagaimana umat terus-menerus disibukkan dengan sajian berbagai macam hiburan dan kesibukan duniawi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari serangan pemikiran dari musuh-musuh Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari Ghazul Fikri atau perang pemikiran, maka akan ada istilah propaganda. Apa itu propaganda? Propaganda adalah usaha-usaha untuk mempengaruhi orang lain. Nah, berikut beberapa contoh propaganda musuh-musuh Islam untuk mempengaruhi kaum muslimin. Yang pertama, propaganda sholat. Mereka musuh-musuh Islam mempengaruhi kaum muslimin dengan kata-kata, buat apa sholat kalau riya, tidak ikhlas, karena tidak diterima oleh Allah. Padahal sebenarnya sholat itu hukumnya wajib. Selanjutnya, propaganda tentang jilbab atau hijab. Banyak musuh-musuh Islam mengatakan lebih baik nggak usah pakai jilbab, tapi hatinya baik, daripada pakai jilbab tapi hatinya busuk. Padahal sebenarnya jilbab itu hukumnya wajib bagi para muslimah. Berikutnya, propaganda politik. Bisa dilihat pada cuplikan berikut. Selanjutnya, propaganda syariah. Selanjutnya, propaganda kepemimpinan. Musuh-musuh Islam selalu mengatakan lebih baik memilih pemimpin kafir asal jujur dan lain-lain. Padahal dalam Al-Quran, orang kafir itu haram memimpin umat Islam. Lebih baik pemimpin muslim yang jujur dan lain sebagainya. Nah, berikut inilah yang merupakan celoteh-celoteh atau perkataan yang sering dikatakan oleh korban dari Ghazul Fikri atau perang pemikiran. Mari kita lawan liberalisme, kita lawan sekularisme, kita lawan pembodohan, dan juga kita lawan penyesatan. Nah,
sekarang sudah paham kan apa itu ghazul fikri, apa tujuan dan sasarannya, serta bagaimana bentuknya? Jadi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan termasuk golongan yang terdepan dalam mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quranlah sumber kekuatan bagi umat Islam. Sekian pembelajaran kita tentang ghazul fikri, semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam penyampaian tadi, mohon kiranya dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.